yang sudah menyampaikan Safinatun Najah tentang rukun Islam. Itu kalau dihubungkan rukun Islam yang sadar, tadi sudah mengatakan Bu Ustazah bahwa ketika kita bersaksi di hadapan Allah dengan mengakui, mengimani dengan keyakinan sepenuhnya, keyakinan bulat, tidak ada keraguan di dalamnya. Coba ibu pahaminya harus lebih dalam lagi. Kenapa kita disuruh berulang-ulang bersyahadat? Kenapa ketika kita sebelum sholat disuruh bersyahadat? Kenapa ketika kita taubat disuruh bersyahadat? Karena syahadat itu mengembalikan dari kekafiran kita kepada kafir itu artinya apa Bu? Kufur, menutupi, tidak nerima, menolak, protes, berkeluh kesah. Kenapa sih ini orang kayak gitu? Saya pikir, wah, kenapa begini, kenapa begitu? Kamu tuh harusnya begini ya, atau suami, atau anak, atau tahu begini saya tidak akan melakukan itu. Padahal kata Allah, kalau dilihat dari syahadat tadi, apapun yang dihadirkan oleh Allah kita harus terima, tidak boleh berkeluh. Ketika kita mengeluh berarti nggak nerima takdir yang Allah hadirkan kepada kita. Kalau kita mengeluh tidak menerima, namanya kufur. Kalau sudah kufur apa yang harus kita lakukan? Bersyahadat. Bersaksi lagi di hadapan Allah. Ibu, kenapa kita harus banyak bersyahadat? Coba ibu keluar dari wudhu. Kita kan sedang membersihkan mulut kita tadi berkeluh kesah. Tangan kita nggak nerima dengan pemberian dari Allah. Pikiran kita suuzon dengan manusia dan kadang suuzon dengan Allah. Itu bukannya kufur. Ketika kita buang keburukan-keburukan kita setelah wudhu, maka kita berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, itu mengembalikan kekufuran kita tadi Bu, supaya diterima sholat kita nanti. Maka kalimat selanjutnya, Allahumma ij'alni minat tawwabina, ya Allah jadikan aku orang-orang ahli dari golongan orang-orang yang bertaubat. Taubat artinya apa Bu? Kembali mendekati Allah. Kenapa? Karena tadi kita sudah berkeluh kesah. Tadi kita merasa ya Allah capek banget sih kalau tahu begini saya nggak mau ngelakuin. Itu berarti kita sedang menjauh dari Allah. Kenapa? Allah sudah menakdirkan, kenapa diprotes? Apalagi itu sudah terjadi. Begitu kan? Itu tauhidnya begitu Bu di rukun Islam itu. Kenapa kita bersyahadat itu penting? Syahadat itu penting Bu untuk mengembalikan, merepres keimanan kita yang tadi jatuh. Mengeluh itu menjatuhkan tingkatan keimanan kita Bu. Apa yang membuat dia naik kembali? Syahadat. Maka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya apa? Ya Allah, saya nerima apapun yang Engkau hadirkan. Saya tidak akan ngeluh, saya tidak akan protes. Terus kalau kita udah protes gimana? Syahadat lagi. Maka sebelum sholat tuh jangan bawa kekufuran di dalam sholat kita Bu. Maka suruh syahadat kan. Itu pentingnya doa setelah wudhu supaya bersih lagi diri kita. Kita ingin kembali taubat, jadi golongan orang yang bertobat, ingin dekat kepada Allah. Maka kita bersyahadat. Bisa dipahami Bu? Baru tahu apa sudah tahu dari dulu? Baru tahu. Maka kalau belajar itu harus lebih dalam lagi. Kita kan dari dulu ya udah gitu aja ya. Maka perlu, karena kita belajarnya dari dulu rukun Islam saja, cahaya Islam saja, tapi belum digagas cahaya iman yang lebih dalam, apalagi ihsan ya. Nah itu saya tambahan tauhid yang lebih itunya ya Bu ya. Saya dapatnya ilmu dari mana itu? Ini kalau ilmu yang lebih dalam itu dari
para guru ilmu tasawuf biasanya dapat ada itu Bu, diajarkan. Nah, jadi sebetulnya nih ustazah-ustazah yang ada di sini semua, kalau ngajarin yang masih di level 1 atau level 2, naikkan pengetahuannya di level 3 dan 4 ya. Nanti jamaahnya yang ada di sana, yang ada di sana, yang ada di sana juga akan dalam pengetahuannya, ilmunya, nurnya makin menembus ke kalbunya. Kalau sudah dalam kokoh nanti. Kalau sudah kokoh apa? Makin dia ingin mengenal pada Allah, makin dia bermakna dalam menjalani kehidupan ini. Kenapa? Karena makin dalam pengetahuannya, makin tumbuh jiwanya. Mungkin tadinya begini aja, nanti kalau makin banyak, makin dalam, makin mengerti, namanya nur ilmu ya, makin terbuka, maka tumbuhlah dia pohon dengan tinggi ya. Tuh. Jadi Bu, kalau udah ngeluh baca syahadat. Iya. Kalau udah protes baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi. Kan bukan hanya bersaksi Bu di situ itu. Saya nerima. Saya yakin, orang yakin harus nerima. Ada protes nggak kalau orang nerima? Nggak ada. Maka Islam artinya menyerahkan diri kita, berserah diri kepada Allah. Maka syahadat itulah pembuktian berserah diri kita kepada Allah. Tapi kalau kita bersyahadat tapi tidak sesuai dengan syahadat kita, masih banyak protes, nah itu harus diperbaiki lagi syahadatnya. Terus dimanapun saja kita sering banyak protes ya sama Allah. Terus aja berjalan Bu, bersyahadat lagi. Minimal habis wudhu itu baca doa. Jadi ketika baca doa itu diyakini ada pemaknaan di dalamnya. Ya Allah, saya pengen bertobat, bersihkan kotoran. Ya Allah, bersihkan keluhan-keluhan hamba tidak menerima, hamba protes, hamba nyesel dan sebagainya terhadap ketentuanmu. Ya Allah, hamba yakin sekarang, hamba nerima ya Allah, mohon ampun kepada Allah. Taubat, bersih. Ketika kita bersih, sholat Bu, cahayanya memancar ke sini sholat kita. Ibadah-ibadah yang kita lakukan itu kan ibarat senter. Senter itu harus menembus ke kolbunya harus dibersihkan dulu. Maka diadakanlah oleh Allah ketentuan wudu. Wudu itu untuk membersihkan lahir dan batin supaya sholatnya berefek. Tapi dimulai dengan wudunya yang benar, doanya setelah wudu. Kita yakini, kita benar-benar yakin, kita benar-benar mantap kepada Allah. Nanti efek dari sholat, efek dari zikir, efek dari baca Quran yang kita baca dalam sholat itu berefek Bu ke kolbu kita, menembus. Itu kalau nggak punya ilmunya nggak bisa Bu. Gitu aja sholatnya ngawang-ngawang, gitu aja zikirnya ngawang-ngawang, gitu aja permohonannya kepada Allah ngawang, hidupnya juga ngawang-ngawang akhirnya. Bisa paham ngawang-ngawang Bu? Apa ya? Kurang bermutu. Nanti kalau kurang bermutu akhirnya bete Bu. Hidup gini-gini amat ya. Bangun tidur gini, mau tidur kok nggak ada bahagianya, apa? Kurang produktif. Kan produktif seseorang itu berdasarkan kemampuan, keilmuan sama nur iman yang ada di dalam kolbunya. Itu akan berpengaruh Bu, akan berefek gitu ya. Udah itu aja penambahan tauhid. Kalau emang saya kan materinya gagasannya tauhid ya. Jadi itu. Kita lanjut, hari ini kita akan membahas Syarah Asmaul Husna, Maqasid al-Asna. Kalau kitabnya itu Bu, saya belum punya, jadi saya ngeprint dari online. Sama kitab, cuma kalau print kan printan. Syarah Maqasid al-Asna di Syarhi Asmaul Husna karya Imam Al-Ghazali. Hari ini Asmaul Husna yang ke-61 dan ke-62. Al-Muhyi, Al-Mumit. Al-Muhyi ya, haya dari kata hidup.
Allah yang maha menghidupkan. Al-Mumit, Allah yang maha mematikan. Jadi Al-Muhyi itu artinya Khaliqul Hayat. Zat Khaliq itu yang menciptakan, yaitu zat Al-Hayat yang maha menghidupkan. Wa khaliqu lil mauti, dan zat yang maha mematikan. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 165 156 dibalik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ard aw kanu guzzal law kanu indana ma matu wa ma qutilu liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumit. Kata Allah dalam surat Ali Imran ini, Bu. Apa, Bu? Al-Muhyi, Al-Mumit, yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Itu hubungannya, kita ambil suratnya Al-Quran surat Ali Imran ayat 156. Hai orang yang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang kafir atau orang-orang munafik yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi atau mereka berperang, kalau mereka tetap bersama-sama kita, tentulah mereka tidak akan mati atau tidak terbunuh. Tapi karena mereka ikut, saudara kita ini ikut Rasulullah contohnya, akhirnya mereka mati tuh, terbunuh gitu ya. Kata Allah, jangan mengatakan seperti itu, karena yang mematikan dan menghidupkan adalah Allah. Kita ini pelajarannya buat kita apa? Zaman dulu Ibu diajak perang oleh Rasulullah, ayo perang. Kemudian pulang-pulang meninggal. Kata mereka gini, saudara-saudaranya yang ada di rumah, yang kafir, termasuk orang-orang mukmin juga, orang Islam, banyak yang masih mengatakan begitu. Kafir itu kan tertutup hatinya dari kebenaran. Tuh kalau nggak ikut perang tuh pasti masih hidup, gitu. Tuh kalau nggak ikut ke sana pasti masih sehat, gara-gara ke sana tuh. Kata Allah, jangan berkata begitu kalau seorang mukmin yang ada cahaya iman di dalam kolbunya. Karena apa? Yang menentukan kematian dan kehidupan adalah Allah. Artinya di sini kita perangnya apa? Kan udah nggak ada perang kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, meninggallah orang ini. Kata kita, dia sih nggak berobat ke rumah sakit anu. Nah, di sini salah nih rumah sakitnya, makanya dia meninggal. Jadi yang disalahkan meninggalnya itu karena rumah sakitnya, atau nggak minum obat sih dia, makanya dia meninggal. Dia nggak minum obat, contohnya Bu ini. Kata Allah, jangan berkata begitu. Namanya kematian dan kehidupan itu diatur sama Allah. Namanya kita berobat, namanya kita melakukan pekerjaan A, melakukan pekerjaan B, itu hanya wasilah. Syariat aja. Bagi Allah kalau belum hanya Bu ketabrak mobil aja bisa selamat. Kita bilangnya itu sih dia ke sana jalan kaki terus nyebrang. Coba kalau dia bawa ini, coba kalau dia di rumah, nggak bakalan dia ketabrak. Nggak bisa begitu cara berpikir itu. Kata Allah jangan begitu gitu cara berpikirnya. Emang sudah ajalnya, cuma caranya seperti itu. Kita suka kan begitu ya? Kenapa? Kamu sih salah ini. Harusnya tuh minumnya herbal. Jangan ke dokter itu. Tuh kan jadi begini tambah malah segala macam. Suka nggak begitu Bu? Ya, ini diluruskan oleh kenapa? Kadang-kadang kalau curhat sama orang yang salah tuh Ya. jadi kita tambah galau deh. Nah, makanya untuk supaya hati itu terang, bergaulah dengan orang-orang soleh. Orang soleh itu insya Allah berilmu. Orang soleh itu insya Allah berilmu Bu. Kenapa? Allah yang bilang, wa mayyat wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Orang soleh itu berarti orang bertakwa Bu. Orang soleh itu Allah yang akan mengajarkan.
maka dia akan banyak ridhonya, banyak sabarnya. Iya. Bukan karena itu dia itu. Karena emang udah diizinkan sama Allah. Kalau kita selalu mengatakan, coba kalau enggak jadi sama dia. Anak kita jadi sama si A contohnya. Itu gara-gara jadi dia jadi begini. Kalau Bu, kalau masuknya ke perguruan ini anak saya pasti jadi ini. Kenapa? Itu sih masuknya perguruan itu. Nah, kalau masuk ke sini bakal begini. Suka begitu Bu kita? Ini Allah mengajarkan kepada kita jangan berandai-andai atau kalau. Kenapa? Karena kalau itu pintu masuknya setan, sehingga kita tidak akan merasa puas selama hidup kita. Kenapa? Coba ya, kalau saya masuk UIN, saya bakal begini kayaknya. Terus akhirnya disalahkan setiap yang berhubungan dengan yang kita lakukan pada saat ini. Coba ya, saya kalau masuk daftar di kantor sana, pasti saya akan begini. Terus dia merancang dengan rancangannya sendiri. Padahal rancangan yang terbaik adalah rancangan. Sebetulnya ada kebaikan yang Allah ingin tanamkan kepada kita. Kenapa kita lulusnya di situ? Kenapa kita dapat suaminya dia? Ada rancangan Allah yang terbaik, ada rancangan Allah yang terindah. Kenapa dihadirkan kepada kita? Dan kenapa dia berbuat begitu? Contoh ini mah. Ada rancangan Allah yang indah, cuma ini bisa dipahami oleh orang-orang yang memiliki nur ilmu. Siapa orang yang memiliki nur ilmu? Orang takwa, orang soleh. Kalau kita belum bisa memahami makna dari suatu peristiwa, berarti kita kurang takwanya Bu kepada Allah. Karena apa? Allah udah menjanjikan kok, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kalau kamu benar-benar takwa kepada aku, menjaga diri dari sesuatu yang tidak disukai oleh Allah dan melaksanakan sepenuh hati dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka Allah akan mengajarkan setiap peristiwa yang terjadi pada kita. Dan di setiap peristiwa itu kalau sudah ada pelajarannya, tidak ada yang buruk, semuanya indah. Nah, setan ingin menutup keindahan itu dengan kalau begini, jika begitu, jika begini. Udah yang sudah terjadi terima aja gitu. Jalani aja. Kalau salah perbaiki, kalau nggak benar ganti gitu. Jangan di situ lagi, jangan ngutek-ngutek di situ kalau tahu salah. Jangan menyalahkan. Coba ya tadi kalau nggak di situ. Coba ya tadi kalau nggak di situ udah terjadi, kenapa disesali? Kan bukan nyelesain masalah. Ya benar nggak? Kata Allah udah jangan disesali, ridhoi aja. Kalau emang itu buruk ganti. Jangan di situ lagi gitu. Tapi pasti ada kebaikan yang Allah hadirkan di situ. Kebanyakan manusia kata Allah, walakinna aksaran nasi la ya'lamun, enggak mengerti makna hikmah di balik kejadian itu. Hanya orang-orang yang punya nur ilmu, orang takwa. Takwa Bu yang bisa menjelaskan setiap persoalan itu, orang takwa itu akan ngerti. Ngertinya gimana Bu saja? Dia kayaknya sekolahnya aja lulusan SD. Takwa itu tidak ditentukan oleh jenjang pendidikan secara akal lahiriah. Takwa itu akan ditentukan pengetahuannya oleh jenjang pendidikan kolbiyah, hati. Walaupun dia tidak S1 Bu, walaupun dia tidak SMA lulus, kalau dia takwa Allah mengajarkan caranya memahami setiap gerak kehidupan yang dia alami. Dia akan mengetahui hidangan-hidangan maidah-maidah Allah. Kenapa dia dihadirkan seperti itu? Orang takwa Bu, orang takwa itu lebih hebat daripada orang yang punya gelar pendidikan S1, S2, S3 seterusnya, yang dia tidak mengolah kolbunya. Tapi kalau orang walaupun pendidikannya nggak tinggi, tapi dia olah kolbunya Ibu, inilah orang-orang yang di mata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Apalagi kalau akal lahiriahnya bagus. Tujuan akal lahiriah, kenapa kita harus terus sekolahku? Kenapa Ibu harus terus belajar seperti ini? Itu untuk menguatkan
apa yang kita lakukan untuk menguatkan yang ada di dalam. Kalau si A nggak sekolah Bu, ya, ini saya akan bikin perbandingan. Ini ilmu filsafat Bu. Si A nggak sekolah nih Bu, sekolahnya sampai SD, punten ya yang SD di sini. Si ini sekolahnya sampai S3. Sama-sama mengejar Allah, sama-sama takwa. Siapa yang lebih kuat? Nur ilmunya, kebaikannya. Yang ini. Kenapa? S3. Karena ini akan menguatkan apa yang ada di dalam. Didorong. Di sini akan lebih kuat. Tapi kalau di sininya lemah, di sininya kuat, tetap akan kuat, tapi tidak sebersinar orang yang memakai akalnya lebih tinggi itu tadi. Kalau sama-sama takwa. Tapi kalau ini kurang takwa, yang ini akal lahiriahnya luas. Yang ini pendidikan tinggi tapi takwanya luar biasa. Ini akan mengalahkan yang ini. Karena cahaya yang di dalam ini lebih hebat daripada cahaya yang di luar. Tapi kalau di dalamnya ada cahaya yang hebat, kemudian didorong dari cahaya akal lahiriahnya, itu akan lebih hebat lagi. Kenapa Allah ngasih akal? Ini ada fungsinya Bu. Maka kalau bisa Ibu, usahakan punya investasi yang hebat. Investasi yang hebat adalah ilmu. Pertama kita dikasih modal oleh Allah, dikasih dititipkan anak. Kuatkan investasi takwanya di dalam, dan kuatkan investasi ilmunya secara lahiriah. Ini investasi Bu. Tidak akan rugi Bu, keluar harta, keluar duit sebanyak apapun. Sekolahkan anak kita setinggi-tingginya. Karena itu akan menguatkan akal yang di dalam. Betul nggak Bu? Bisa dipahami? Secara filsafat itu Bu. Dan betul Bu. Makanya orang yang terus membersihkan mengejar akal yang di dalam takwa itu, itulah orang-orang yang akan diberi pengetahuan oleh Allah. Dia akan lebih cerdas daripada hanya orang yang mengolah akal lahiriahnya saja. Dia akan ada orang itu belum diminta tolong aja sudah respon ya. Orang itu pengennya membantu orang. Orang itu kok sabar, orang itu kok murah senyum, orang itu kok pokoknya baiklah gitu ya Bu ya. Tidak terbatas kebaikannya. Nah, orang takwa begitu Bu. Tidak bisa mengalahkan orang yang kalau seandainya kurang takwa, hanya pengetahuan lahiriahnya yang dibagiin. Hafal ayatnya lebih banyak daripada orang yang takwa ini. Yang takwa ini hafal ayatnya nggak banyak, tapi dia akan mengerti apa yang dia lakukan. Kalau orang yang hanya pinter di akal lahiriah aja, kepinterannya nambah terus. Kalau seandainya ketakwaannya dia tidak bangun, pinternya aja yang nambah. Ayat ini hafal, hadis ini hafal, teori ini hafal. Ke depan di forum workshop keren. Manusia adalah begini, harusnya manusia adalah begini-begini, tapi tidak ada menyentuh di kolbunya. Bagi dirinya itu omong kosong. Bagi dirinya. Kenapa? Nggak ada yang jadi pelajaran buat kolbunya. Nambah aja ilmunya banyak. Tapi bagi orang lain mungkin ada. Tergantung orang itu bercahaya enggak kolbunya. Bisa dipahami Bu? Berarti diri dia sendiri aja Enggak paham. enggak bahagia dengan Enggak bahagia dengan ucapan. Yang dikejar apa kebahagiaannya? Dunia Bu. Habis ini kan dapat penghargaan. Saya bilang tadi, orang-orang yang tidak menyentuh ke kolbunya, dia mendapatkan bonus lahiriah saja. Penghargaan, hebat, keren. Oh, ibu dari mana? Oh, bapak dari mana? Gitu kan. Dapatlah semacam penghargaan itu, plakat itu ya, piagam atau apa, belum lagi transferan dan sebagainya. Tapi hanya mendapatkan sesuai dengan yang dia cari.
kalau ininya tidak terbuka, kalau ketakwaannya tidak dibangun. Oke ya, udah. Jadi menghindari kata jikalau. Jadi kalau orang takwa itu enggak banyak kalau-kalaunya. Ya. Tuh, kalau orang takwa enggak banyak kalau begini. Coba kalau begitu. Coba dulu saya begini. Enggak, orang takwa enggak begitu. Yang kedua, Allah menghimpun manusia dengan ditiupkan ruh. Maka ketika ditiupkan ruh, orang itu akan menjadi hidup, al-muhyi. Ketika orang itu dicabut ruhnya, maka disebut Allah al-mumit, yang maha mematikan. Gak enak juga ya ini dipasang di sini. Karena gelap ya, perasaan saya jadi agak gelap, jadi kurang jelas gitu. Ketika Allah meniupkan ruh, hidup, namanya kita ini hidup karena ditiupkan ruh oleh Allah. Kemudian ketika seseorang ditarik ruhnya oleh Allah disebut al-mumit. Ibu pernah mendengar hadis tentang penciptaan manusia? Saya bawa hadis Arba'in ini, bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah di dalam perut ibunya 40 hari bertemunya sel ovum dan sperma ya Bu ya. Maka dia menjadi segumpal darah. Kemudian setelah dia menjadi segumpal darah 40 hari kemudian menjadi segumpal daging. Kemudian 40 hari yang ketiga, berarti itu udah 100 berapa 4 kali 3? 120 hari dibalut dengan tulang ya, daging tersebut jadi tulang. Kemudian setelah itu ditiupkan ruhnya oleh Allah. Ditiupkan ruhnya oleh Allah. Di sini Allah mengatakan summa yursalu ilaihil malaku. Kemudian Allah mengutus malaikat fayanfuhu, maka ditiupkan oleh malaikat itu. Kita akan bahas tentang ini sedikit ya Bu. Ini agak dalam sebabnya. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan diperintahkan dengan 4 kalimat. Dituliskan rizkinya. Rizkinya banyak apa sedikit. Kemudian wa amal wa ajalihi, umurnya panjang apa pendek. Wa amalihi, perbuatannya itu syakiyun au sa'idun, mengarahkan ke surga atau ke neraka. Fa wallahillazi la ilaha ghairuhu in ahadakum la ya'malu bi ahlil jannah hatta ma yakunu. Kita baca karena lama nanti. Jadi perbuatan amal seseorang itu Bu, perbuatan amal seseorang itu akan diketahui dia panjang pendek umurnya, ketentuannya ketika dia setelah ditiupkan ruh. Ditiupkannya oleh siapa Bu? Ini di sini yursaru ilaihil malaku fayanfuhu. Allah mengutus malaikat. Jadi begini Bu. Jadi malaikat ini dikasih tugas oleh Allah untuk meniupkan ruh kepada setiap janin yang ada di dalam rahim seorang ibu. Tapi hakikatnya yang meniupkan ruh itu adalah Allah. Kayak gimana Bu saja? Bingung nggak Bu? Yang ngasih rizki siapa Bu? Allah. Ibu yakin? Sekarang pertanyaannya, datangnya dari Allah langsung atau lewat manusia? Kalau kita punya suami berarti lewat suami kan? Ada yang lewat kita juga. Begitu, tapi hakikatnya Allah kan? Paham Bu? Begitupun ketika ruh ditiupkan kepada seorang bayi yang ada di dalam rahim, itu Allah nyuruh malaikat, tiupkan ruh tuh, pada hidup jadi kan? Ketika ditiupkan ruh setelah 4 bulan tuh hidup. Hakikatnya, tapi kita kembali ke tentang rizki tadi. Hakikatnya kan Allah yang ngasih. Artinya hakikat itu, kenapa Allah
Karena dari hakikat ini tidak ada yang bisa ikut campur urusan Allah satu orang pun. Malaikat ketika setelah ditiupkan ruh, kata Allah tiupkan tuh, tiba-tiba mati. Kata malaikat, di mana sih? Udah saya tiupkan kok mati. Ya kata Allah, terserah saya. Begitu kan? Hadis ini kan begitu. Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh. Seperti kita dikasih rizki oleh Allah, tapi syariatnya lewat manusia. Saya paham? Itu analogi, Bu. Kenapa kita dikasih akal? Supaya berpikir. Akal itu untuk menguatkan cara pandang kita tentang penilaian kepada Allah. Maka kita harus berakal, dipakai akal kita. Saya di situ baru paham, Bu. Setelah saya belajar ilmu filsafat itu lebih menguatkan lagi. Jangan sampai ada orang belajar filsafat makin tidak ingat kepada Allah, tidak yakin kepada Allah. Kenapa? Karena dia hanya belajar filsafat tapi tidak diimbangi dengan belajar tasawuf. Itu bahaya, Bu, kalau tidak diimbangi. Maka dia hanya memakai akal. Nggak seimbang. Jadi kalau mau belajar filsafat tetap harus belajar ilmu tasawuf. Tapi anak saya tidak belajar tasawuf, saya juga nggak belajar tasawuf. Pakai ilmu yang diajarkan oleh guru kita yang dari kecil. Jangan dilepas. Kebanyakan mahasiswa ketika dia dapat ilmu filsafat, yang diajarkan orang tuanya, yang diajarkan kiai-kiainya waktu di rumahnya, di pesantren, dilepas, Bu. Diambillah ilmu filsafat tadi. Itu salahnya mahasiswa-mahasiswa itu. Jangan dilepas, boleh terus belajar kalau belum ketemu ilmu tasawufnya. Belajar terus ilmu filsafat, tapi ilmu-ilmu agama yang sudah diajarkan orang tua kita, guru-guru kita ketika kita TK, SD, SMP, SMA, jangan ditinggalkan. Karena itulah yang akan membuat tameng kita selama belum ketemu ilmu yang lebih dalam tentang ilmu mengenal Allah, tasawuf. Itu kalau kita mau ngajarin anak ibu. Pokoknya kamu boleh belajar tasawuf, jangan ditinggalkan pengajian, pelajaran, ibadah yang sudah diajarkan dari TK, SD, SMP, SMA. Karena banyak mahasiswa nanti ninggalin sholat, ninggalin yang penting mah baik, yang penting mah ini, pakai akal logika dia. Berarti belum sampai dia ke sana. Nah, itu logika ya, Bu ya, fungsinya logika. Di sini ditiupkan ruh oleh malaikat. Maka dikatakan malaikat yang bertugas meniupkan ruh itu jumlahnya lebih banyak daripada jumlah manusia itu sendiri. Itu pun malaikat pencabut jumlah lebih banyak dari ibu. Malaikat Israil gimana nyambungnya ya? Nyuruhnya ini mereka punya bala tentara contohnya. Seperti itu. Kemudian perkara hubungannya tentang apa namanya? Ini kan kalau udah masalah begini, Bu, saya harus muter otak cara bicaranya. Bisa dipahami gitu sama Ibu. Yang tadi kan saya bikin analogi ya. Rizki dari Allah, kematian, tapi kok kita ke rumah sakit gitu. Terus ketika dokter bilang gagal operasi, meninggal. Itu kan jalan aja. Iya. Kalau rizki suami atau gimana, itu jalan aja, hakikatnya Allah. Begitupun peniupan roh itu. Jadi perkara tentang ajalnya seseorang itu, dia itu masuk surgakah atau masuk nerakakah, atau dia berimankah atau dia kafirkah, tidak ada hubungannya. Semuanya masing-masing Allah takdirkan. Jadi penentuan Allah itu, Bu, yang tadi dituliskan rizkinya, kemudian saadah, bahagia, sengsaranya, masuk neraka, surga, kemudian ajalnya, itu tuh masing-masing, Bu. Tidak kalau ini jadi begini, kalau ini jadi begini. Contoh begini, Bu. Tentang ajal, ya. Itu tuh masing-masing antara rizkinya dia dengan apakah dia masuk surga atau masuk neraka. Itu masing-masing. Contoh. Tidak semua orang yang beriman, ya,
Tidak semua orang yang beriman itu berarti rizkinya harus banyak. Satu. Jadi tidak harus narik begini, Bu. Kalau beriman rizkinya bagus, kemudian umurnya panjang, kemudian masuk tidak selalu begitu kata Allah. Betul nggak? Ada juga yang bisa amalnya buruk, umurnya panjang. Tadi amalnya baik, umurnya pendek. Kemudian rizkinya seret, padahal dia beriman, contohnya kan. Bisa juga dia masuk neraka setelah ujungnya. Nanti kita akan bahas satu-satu, Bu. Jadi kita paham manusia itu beberapa model yang Allah bikin. Kata Allah masing-masing tuh tidak ada selalu harus hubungan. Itu terserah aku kata Allah. Ada juga yang amalnya buruk, umurnya panjang, Bu. Rizkinya banyak, masuk surga lagi. Ada yang begitu. Ini harus dipahami ya, Bu. Ini kepada Allah. Ada juga umurnya amalnya baik, soleh, umurnya panjang, rizkinya bagus, masuk surga. Ini siapa? Para nabi. Ada juga, Bu, amalnya buruk, umurnya panjang, rizkinya mau seret mau banyak ya, masuk neraka. Atau rizkinya seperti Firaun, Namrud. Pertama, amalnya buruk, umurnya panjang, rizkinya berlimpah, masuk neraka. Ada yang orang soleh taat kepada Allah, tapi umurnya panjang, rizkinya banyak seperti Nabi Sulaiman, masuk surga. Ada yang orangnya beriman. Nah, yang tadi itu termasuk orang-orang soleh ya. Ada yang orangnya beriman, Bu. Ini yang ngeri ini, Bu. Tidak manusia yang selamat bahwa kita akan husnul khotimah. Kecuali kalau kita terus memohon, berjuang ya. Ada orang yang beriman, umurnya juga panjang, rizkinya baik, tapi masuk seperti siapa? Bal'an bin Ba'ur. Satu lagi siapa? Cerita-cerita Israiliyat itu yang dikisahkan oleh Rasulullah. Yang tadinya orang beriman sekali, Bu. Barsisa. Iya, itu kan contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah, ahli ibadah, umurnya panjang, rizkinya banyak, masuk neraka karena di ujung hidupnya imannya tercabut. Tapi Allah tidak zalim, Bu. Walaupun Allah mengatakan aku sudah tentukan ajalnya, aku sudah tentukan rizkinya, aku sudah tentukan apakah dia di neraka atau di surga. Walaupun begitu ada ayat yang mengatakan wa ma zalamuhumullah, Allah itu tidak akan zalim, walakin kanu anfusahum yazlimun, kamu yang zalim. Kenapa ya Allah? Allah tahu si Bal'an bin Ba'uro ini karena dia bukan orang yang memakai akal hatinya, hanya memakai nafsunya ketika dia beribadah kepada Allah. Pakai nafsu. Saya harus banyak sholat, saya harus banyak ini, sehingga dia dapat karomah dari Allah. Orang yang dekat kepada Allah, Bu, baik dengan ibadahnya maupun dengan ilmunya, pasti punya karomah, Bu. Punya karomah. Cuma kalau tidak kuat dengan ilmunya, tidak kuat ilmu di kolbunya, itu mudah digelincirkan oleh setan. Nah, itu si Bal'an bin Ba'uro Barsisa itu. Orang-orang yang beribadah kepada Allah, tapi ibadahnya didorong oleh hawa nafsu. Enggak mau kalah dengan orang lain. Orang lain puasa setahun, dia puasa 5 tahun, contohnya begitu. Orang lain sholat tahajud 100 rakaat, dia 1000 rakaat. Pokoknya enggak mau kalah. Terus Allah tahu niat dia. Nah, akhirnya
ketika di akhir hidupnya dicabut. Ada sebab musabab gitu Bu. Kalau yang orang soleh umurnya begini, kadang-kadang rizkinya seret juga tapi masuk surga, mungkin banyak itu di kalangan orang-orang Jadi ya terserah Allah itu Pak Bu. Enggak selalu kalau soleh baik semua. semua. Ya Palestina nggak digempur dong sama Israel kalau begitu, ya kan? Orang-orang imannya kuat dan sebagainya, kampung yang diberkahi oleh Allah. Kemudian, nah itu contoh. Setelah ditentukan ruh oleh Allah, ditentukan ahli nerakakah atau ahli surga, atau disempitkan atau diluaskan rizkinya, hal ini bisa berubah. Jadi ketika ibu dicatat oleh malaikat ketika 4 bulan, orang ini bakal umurnya pendek. Orang ini bakal umurnya panjang. Beda lagi orangnya. Orang ini bakal masuk surga. Orang ini bakal masuk neraka. Kata para ulama, ini bisa berubah. Saya pernah belajar mendengar juga, tidak ada yang bisa merubah qada Allah, takdir Allah, kecuali doa. Jadi doa itu bisa merubah Bu. Kata Allah, hai malaikat tuliskan, dia ini ahli neraka, hidupnya pemaksiat. Ketika lahir, dilahirkan dari seorang ibu yang soleh, bapaknya soleh, ibunya soleh, bapaknya soleh. Didoakan tiap hari, yang harusnya hidupnya ini pemaksiat, yang harusnya dia masuk neraka, karena didoakan terus oleh kedua orang tuanya, jadi anak yang soleh dan soleha, masuk surga. Bisa berubah seperti itu. Yang tadinya rizkinya sempit, karena dia terus berdoa. Yang bisa merubah itu doa. Tidak ada yang bisa merubah qada takdir Allah kecuali doa. Cari hadisnya Bu. Pernah mendengar kan? Iya. Ini ketika sudah dicatatkan oleh Allah di rahim kita, ternyata bisa ada perubahan Bu. Jadi ibu jangan kecil hati ya. Kalau orang tua kita, orang tua saya, kita banyak berdoa kepada Allah. Jadi doanya jangan, ya Allah berikan kami rizki yang banyak, yang itu mulu Bu. Berikan kami husnul khotimah, perbaiki keburukan-keburukan hamba, bersihkan di kalbu hamba ini penyakit ini. Jadi takwa kepada Allah, masuk surga. Padahal mungkin kita di dalam rahim ibu dikatakan kamu tuh ahli neraka. Tapi karena kita berdoa terus dirubah oleh Allah ketentuannya. Bisa. Ibu anak, jangan berkecil hati kalau anak kita ahli maksiat. Kalau kita doakan terus, itu akan merubah kelakuan dia yang buruk. Anak kita nih nggak punya, mungkin mantu, mungkin apalah ya gitu ya. Kasihan hidupnya, ya Allah. Murahkan rizkinya, dengan rizki itu dia semakin taat kepada Engkau. Jangan ya Allah murahkan rizkinya sampai di situ doang, jangan Bu. Karena kalau sampai di situ doang, jangan-jangan nanti dia terpeleset dengan kemakmuran, kesejahteraan yang dimilikinya sehingga dia lupa kepada Allah. Ya Allah berikan dia kemurahan rizki yang mendekatkan dia kepadamu. Ahli taubat, ahli takwa gitu. Jadi kalau ujung-ujungnya itu yang begitu terus Bu kalau doa, pinter jadi orang takwa, kaya jadi orang takwa. Begitu, jadi harus ada ujungnya ke Allahnya. Karena kalau hanya mendoakan di dunia, hanya berbentuk dunia, itu bisa menyeret dia yang tadinya mungkin harusnya ahli soleh, jadi rusak. Yamhullah ma yusbit wa indahu ilmul kitab. Yamhullah ma yasa, apa yang Allah kehendaki terjadi dan bisa ditetapkan oleh Allah sesuai dengan ilmu yang sudah termaktub di dalam catatan amalnya. Makanya Umar bin Khattab tuh begini Bu doanya ketika di tawaf. Ya Allah, saya nggak hafalnya ya Bu ya. Lupa, saya tulis. Kata Umar bin Khattab begini Bu. Ya Allah, jika ketentuan amalku ini buruk,
Ubah ya Allah menjadi lebih baik. Dan jika ketentuan amalku ini menjadi orang yang takwa, yang soleh, tetapkan ya Allah, jangan berubah. Kenapa? Karena Umar paham bahwa keadaan manusia itu bisa berubah. Dari catatan yang sudah ditetapkan di dalam rahim itu bisa berubah. Maka Umar berdoanya begitu, ya Allah, jika itu buruk, rubahlah menjadi lebih baik. Tutup yang buruknya. Jika itu baik, maka tetaplah kebaikan itu terhadap diriku. Begitu. Kemudian ketika seseorang dimatikan oleh para malaikat, oleh malaikat siapa Bu kalau orang dimatikan? Itu kan tadi menghidupkan ya, kemudian berubah kode Allah itu, ini yang terakhir. Ketika seseorang, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha, Allah yang mematikan jiwa seseorang ketika dia meninggal, dicabut ruhnya. Kemudian Rasul bertanya kepada malaikat Ijrail, malaikat Ijrail, gimana sih kerja kamu? Kok bisa mematikan seseorang dalam sekejap itu 100 orang, 1000 orang gitu? Gimana kerjanya? Kata malaikat Ijrail, panjang nih Bu hadisnya. Kata malaikat Ijrail, begini ya Rasulullah, saya ini ketuanya, pimpinannya malaikat pencabut nyawa. Berarti ada pasukannya. Ketika saya melirik, saya berjalan setiap hari. Malaikat itu diciptakan dari apa Bu? Cahaya. Cahaya itu bisa menembus kemana-mana kan? Ketika tatapanku, kata malaikat Ijrail, menatap setiap orang, udah ditatap tuh, si pasukannya kan ngikutin terus. Setiap orang yang aku tatap berarti ajalnya sudah dekat. Ibu mau ditatap malaikat Ijrail? Jangan dulu lah. Itu kata malaikat Ijrail, setiap yang aku tatap, maka malaikat ini, pasukannya beribu-ribu, akan memegang setiap orang yang ditatap tadi. Dia jalan ke sini ditatap, oh di sini 10 orang, di sini 10 orang, di sini 5 orang, di sini terus sehingga sampai 1000 orang yang ditatap itu, maka dipeganglah oleh pasukannya itu 1000 orang tadi. Dipersiapkan kematiannya sama yang 1000 orang tadi, kata malaikat Ijrail. Dengan cara apa? Yang satu dimasukin ke rumah sakit tiba-tiba Bu, atau mungkin udah sakitnya udah lama dan waktunya semakin dekat, cuci darah lagi, atau koma dan sebagainya. Itu malaikat Ijrail pasukannya sedang mempersiapkan. Apalagi ketika mau dicabut itu ruh, dimulai dari kakinya ditarik, itu pasukannya yang melakukan itu. Ketika sampai ke tenggorokannya, baru aku yang mengeksekusinya, kata Ijrail begitu. Oh jadi begitu kerja. Pantesan kata Nabi, kok kamu bisa mematikan banyak orang? Itu pasukanku yang sudah mempersiapkannya. Jadi cara ketika seseorang tiba-tiba jatuh, itu malaikat sudah melirik dia, maka dijatuhkan. Itu kalau kita banyak berdoa kepada Allah, yang tadinya dilirik mungkin jadi tidak jadi diambil waktu itu. Maka ketika kekuatan doa seseorang itu luar biasa. Makanya ada orang ketika sakit kemudian minta doanya ya, itu ada efeknya Bu. Suami saya lagi sakit, kemudian ibu bersedekah, kemudian didoakan, sedekahnya akan mengalir, menguatkan kekuatan doa. Kenapa sih harus sedekah? Kan doa aja bisa. Kalau dibarengi dengan sedekah, kita kuat untuk diri kita, bukan untuk Allah Bu. Karena doa itu akan Allah kabulkan. La yaqbalud du'a, Allah tidak menerima doa seseorang min qalbin ghafilin lahin, dari kolbu yang lalai, tidak sungguh-sungguh. Karena kita bersedekah jadi sungguh-sungguh doanya, dan orang lain mendoakan juga, mengalir doanya itu. Kalau kita banyak sholat kemudian kita berdoa, makin sungguh-sungguh doanya. Itu untuk kita Bu. Sholat itu untuk kita supaya kuat. Bersedekah itu untuk kita juga kuat. Makin kuat, makin mudah dikabulkan doanya oleh Allah.
Karena la yaqbalullaha du'a. Allah tidak menerima doa seseorang yang dibarengi dengan kelalaian dan kurang sungguh-sungguh. Tapi kalau dibarengi dengan ibadah, dengan puasa, saya mau baca Quran ya Allah supaya cepat sembuh, akan makin kuat. Itu makin memudahkan terkabulnya doa. Mungkin harusnya dicabut nyawanya kagak jadi, Bu. Mungkin malaikat Israel udah ngintip-ngintip saya tuh. Oh, tapi di sana masih dibutuhkan orang-orang masih mendoakan saya. Kata malaikat Israel lewat pasukannya kagak jadi tuh, udah pada doa tuh dipanjangin umurnya Bu Ustazah. Kagak jadi, Bu. Bisa begitu, Bu. Ada orang yang banyak dihujat oleh orang. Mudah-mudahan cepet mati nih orang nih yang sarain orang lain. Bisa terjadi, Bu. Kan doa orang yang dizolimi itu tidak akan tertolak. Doa, Bu. Harusnya umurnya panjang, jadi makanya jangan banyak zolim sama orang supaya panjang umur. Nah, semoga pertemuan kita sore hari ini bisa bermanfaat. Allah yang maha menghidupkan dan Allah yang maha mematikan. Insya Allah di Jumat depan kita akan teruskan dengan siap bagaimana orang yang mendapatkan nurul muhyi dan mumit. Kalau tadi baru penjelasannya, siapa ciri-cirinya, bagaimana tanda-tandanya, kita harus tahu. Orang yang mendapatkan cahaya al-muhyi wal mumit seperti apa. Karena ini baru setengahnya pembahasannya. Biasanya kan satu-satu, karena ini ada dua. Seperti itu. Paham, Bu? Insya Allah ya. Orang, tetapi dialah yang berbuat zalim. Kenapa dia bisa jadi masuk neraka? Ada juga orang yang hidupnya berbuat zalim terus, tapi kenapa dia masuk surga? Seperti orang yang membunuh 100 orang. Ada, kenapa? Karena dia sebetulnya di dalam kolbunya ada cahaya, pengen jadi orang baik. Tapi karena dia hidup di lingkungan hitam, dia tidak bisa keluar dari situ. Tapi ketika dia mau tobat, meninggal. Kalau seandainya dikasih hidup orang ini, pasti dia bakal jadi ahli ibadah. Gitu, jadi masuk surga. Jadi Allah itu tidak akan menzolimi setiap orang ya. Coba Mama Intan cari ayatnya. Wa ma zalamahumullah, Allah tidak akan berbuat zalim, walakin anfusahum yazlimun, tapi kalian sendirilah yang membuat kezaliman itu. Ya, itu aja Bu Mama Intan, saya nggak hafal nomornya situnya. Iya, Ibu cari nanti di rumah ya. Itu. Jadi nanti nggak nyalahin Allah. Jadi kita paham loh tentang ini. Ini tuh agak pelik loh, Bu. Nanti kita ulang sedikit-sedikit di minggu depan ya, yang belum pahamnya supaya lebih paham. Apalagi kalau berbicara tentang takdir, ini tuh nanti ujung-ujungnya kita akan mempelajari tentang takdir, dan itu lebih sulit lagi. Tapi kalau kita sudah paham yang ini pada saat ini, kita tambahin lagi pengertiannya, pengetahuannya tentang takdir, maka kita tidak akan pusing menghadapi hidup ini. Kenapa ya begitu? Katanya takdirnya begini. Banyak kan yang Ibu selama ini pengetahuan yang banyak yang belum paham, yang kita banyak harus bertanya-tanya. Tapi kalau kita belajar makin paham, makin ngerti. Nah, itu makanya kalau belajar itu harus masif. Masif itu harus menyeluruh, Bu. Ya, harus dalam. Jangan di luarnya doang, kayak ibarat gini, lihat rumah orang, masuknya cuma di halamannya doang, masuk ke rumah ke dalamnya, bagaimana yang sesungguhnya? Baru ketahuan. Ilmu agama pun begitu. Jadi yang luar itu namanya ilmu syariat Islam, bacaan sholat, bacaan puasa, zakat, itu tuh baru luar, Bu. Bacaan tahsin itu baru luar. Ke dalamnya namanya iman, tauhid. Nah, yang saya ajarkan sekarang ini yang kedua langkahnya, tauhid. Nanti ada lagi yang ihsan. Nah, ini lebih tinggi lagi. Itu seakan-akan sudah bersatu. Bukan bersatunya seperti al-halaj ya. Seperti seakan-akan kita bersatu dengan Allah gitu. Itu pemahamannya bukan seperti zat dengan zatnya, enggak. Itu di ihsan di tiga ini. Tapi kita sedang mempelajari yang ini. Ini sudah pada tahu lah insya Allah ya. Nanti Bu Faiz juga akan menyempurnakan level ini. Karena banyak juga yang belum paham 100%, Bu. Itu harus belajar juga fikih. Fikih itu di level ini, Bu. Ininya harus bagus.
baru nanti ke sini. Tapi jangan di sini terus. Maka saya menggagas yang ini. Nanti yang ini naik lagi sedikit-sedikit sampai nanti kita ketemu Allah, kita akan ma'rifat, akan mengenal. Dan saya cukup sekian, mohon maaf bila mana ada hilaf salah kata yang mungkin menyinggung perasaan ibu semua. Yang hak datangnya dari Allah, yang batil dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.